Gua ke dalam dulu ya. Nggak usah cemberut gitu, jelek. Marah gua sama lu. Kayak anak kecil lu bego. Kalau gua kayak anak kecil harusnya diajak main PS lah. Gua tabok lu ya. Yaudah sono-sono ah. Ayo Wildan. Ayo. Rumah ini nggak banyak berubah ya, Kak? Masih sama kayak dulu. Emang kamu pernah masuk rumah ini? Dulu aku tinggal di rumah ini, Kak. Kok bisa? Maksudnya gimana dah? Dulu tuh ibu aku pembantu di rumah ini. Waktu masih Pak Anton yang nempatin rumah ini. Terus sekarang ibu kamu kemana? Kok nggak kerja lagi di sini? Ibu aku dipitnah sama Pak Karto. Dipitnah? Gimana coba ceritain? Ibu aku dituduh ambil uang di lemari Pak Anton. Padahal aku tahu yang masukin uang ke kamar ibu aku itu Pak Karto. Lah, kenapa kamu bisa tahu kalau itu ulah Pak Karto? Iya, soalnya aku ngelihat sendiri pas aku lagi main mobil-mobilan di kolong tempat tidur. Ibu aku udah sampai mohon-mohon, tapi Pak Anton tetap pecat ibu aku. Ya Allah, kasihan banget. Terus sekarang ibu kamu di mana? Ada kok di rumah. Dia sekarang kerja serabutan, apa aja dia kerjain biar aku tetap bisa sekolah. Ternyata Pak Karto sejahat itu ya? Iya Kak, awalnya dia itu baik, tapi selang berjalannya waktu, aku nggak ngerti deh dia bisa sejahat itu. Kakak di sini. Hadot, tadi aku dengar cerita dari Peot tentang anak kecil yang sering terlihat di sekitar rumah tua itu. Kata Peot, dulu anak kecil itu pernah tinggal di rumah yang sekarang dimiliki Pak Rungkat. Bahkan sebelum rumah itu dibeli Pak Rungkat, ibunya bekerja sebagai pembantu di sana dan mereka hidup sederhana di salah satu kamar belakang. Mereka dikenal baik oleh beberapa warga. Satu kamar belakang. Mereka dikenal baik oleh beberapa warga lama. Tetapi keadaan berubah setelah muncul tuduhan yang membuat kehidupan mereka berantakan. Dan akhirnya harus meninggalkan tempat itu. Serius? Kona. Jadi anak kecil itu memang punya hubungan dengan rumah tersebut? Sejak lama? Aku kira dia hanya orang asing yang kebetulan sering datang ke sekitar sana. Kalau ibunya benar pernah bekerja di rumah itu, berarti mereka pasti memiliki banyak kenangan di sana. Aku jadi penasaran. Bagaimana bisa sampai terjadi masalah besar yang membuat mereka harus pergi? Apalagi kalau sebelumnya mereka hidup dengan tenang dan tidak pernah membuat keributan dengan siapapun. Nah, menurut cerita Peot, masalah itu bermula karena Pak Karto menyebarkan tuduhan yang tidak benar kepada banyak orang. Katanya, ibu dari anak kecil itu dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Karena kabar itu cepat menyebar, banyak orang langsung percaya tanpa mencari tahu kenyataannya terlebih dahulu. Akibatnya, nama baik mereka rusak dan mereka mulai dijauhi. Sejak saat itu hidup mereka menjadi semakin sulit dan penuh tekanan. Wah, kalau memang begitu kejadiannya, kasihan sekali mereka. Tuduhan palsu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Meskipun orang itu tidak bersalah. Aku tidak habis pikir, kenapa ada orang yang tega menyebarkan fitnah tanpa memikirkan akibatnya. Anak kecil itu pasti ikut merasakan kesedihan karena melihat ibunya diperlakukan tidak adil. Tidak heran kalau sampai sekarang dia masih sering terlihat berada di sekitar rumah tersebut. Karena mungkin tempat itu menyimpan banyak kenangan baginya. Benar, Peot bilang setelah fitnah itu menyebar, ibu dan anak tersebut tidak punya banyak pilihan. Mereka terus mendapat tekanan dari berbagai pihak sampai akhirnya memutuskan meninggalkan rumah itu. Padahal mereka tidak ingin pergi karena disitulah mereka tinggal selama bertahun-tahun. Semua barang yang mereka miliki harus dibawa seadanya, lalu mereka mencari tempat baru untuk memulai hidup lagi. Kejadian itu meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keduanya. Mendengar cerita itu membuatku sedih. Kadang, satu kebohongan saja bisa mengubah nasib seseorang secara drastis. Aku membayangkan betapa beratnya bagi seorang ibu yang sudah bekerja keras, tetapi malah dituduh melakukan hal yang tidak pernah dilakukannya. Anak kecil itu juga pasti kehilangan banyak teman dan kenangan saat harus meninggalkan rumah tersebut. Kalau cerita Peot benar, seharusnya ada orang yang berani mengungkapkan kenyataan agar nama mereka bisa dipulihkan. Aku juga berpikir begitu. Peot bilang sampai sekarang masih ada beberapa warga lama yang sebenarnya tahu bahwa ibu anak itu orang baik dan rajin bekerja. Namun saat fitnah terjadi, tidak banyak yang berani membelanya. Karena itulah tuduhan tersebut terus dipercaya oleh banyak orang.
Anak kecil itu kabarnya masih berharap suatu hari nanti kebenaran terungkap sehingga semua orang tahu bahwa ibunya tidak bersalah dan mereka menjadi korban dari tuduhan yang tidak adil. Prediksi dan spoiler kelanjutan dari animasi Toshishine Tuan Rungkat Part 13 cuy. Jadi Tuan Rungkat Part 12 itu udah upload kemarin ya guys ya. Jam 8 ya kalau nggak salah ya guys ya. Oke, jadi uploadnya kemarin malam ya, jam 8. Dan ya, kita akan langsung aja, kita akan prediksi kelanjutan dari animasi Toshishine Tuan Rungkat Part 12 cuy. Oke, jadi di part 12 yang seperti yang kita tahu bahwa si anak apa namanya, anak kecil itu ternyata adalah anak mantan pembantu di rumahnya Hayat yang dulu ya teman-teman. Jadi ya, itu kan rumah baru tuh, rumah lama tuh, tinggalinnya sama orang namanya Pak Anton. Nah, Pak Anton ini adalah pemilik rumah sebelum di apa, sebelum ditinggali si Bea sama Pak Rungkat sih. Nah, ada Pak Karto itu memang dari awal sudah bekerja di sana cukup lama ya teman-teman. Jadi bisa dibilang Pak Karto ini orang lama lah, sampai akhirnya dia tidak bekerja lagi di situ setelah bersama Pak Rungkat. Nah, Pak Karto ini ternyata orangnya nggak baik, teman. Nah, Pak Karto ini ternyata kan orangnya nggak baik ya teman-teman. Jadi Pak Karto ini kan dia orangnya jahat gitu, dan dia sebenarnya pernah memfitnah anaknya, siapa namanya, anaknya ibunya, anak kecil itu gitu loh intinya. Sampai akhirnya Pak Karto pun dipecat dari situ. Ibunya juga dipecat, pembantunya itu. Nah, katanya si anaknya ini Pak Karto itu sebenarnya orang baik sampai akhirnya dia menjadi jahat. Nah, jadi kesimpulannya adalah kenapa bisa jahat gitu Pak Karto. Dan saya prediksi ternyata Pak Karto itu orang jahat ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di balik gudang belakang itu yang sering dibuat, apa ya, bisa dibilang dibuat persembunyiannya Pak Karto. Apakah dia menyimpan sesuatu, entah itu uang, atau sebelumnya dia pernah apa ya? Nah, Pak Karto ini ternyata kan orangnya nggak baik ya teman-teman. Jadi Pak Karto ini kan dia orangnya jahat gitu, dan dia sebenarnya pernah memfitnah anaknya, siapa namanya, anaknya ibunya, anak kecil itu gitu loh intinya. Sampai akhirnya Pak Karto pun dipecat dari situ. Ibunya juga dipecat, pembantunya.